Shalom rekan-rekan, apa kabarnya nih? Gimana self quarantine kalian? Pasti kalian tuh udah bete banget, ya kan? Tapi kita tetap harus di rumah aja. Selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda yang dilaksanakan secara video recording. Kiranya ibadah hari ini menjadikan masa muda kita kuat dan perkasa. Penyampaian firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Penatua Tommy Tampenawas. Rekan-rekan, kita masuk ke dalam ungkapan situasi dengan melakukan kecaplah dan lihatlah dan dilanjutkan oleh kuasa darahmu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Teman-teman, dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduhnya kita mulai. Rekan-rekan pemuda, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa.
Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat bersuka cita pada malam hari ini karena kami boleh kembali akan memuji serta akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah Roh Kudus-Mu supaya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan biarlah hati dan pikiran kami untuk fokus dalam ibadah ini. Terima kasih juga ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini karena kami boleh berkegiatan di rumah kami masing-masing atau rekan-rekan yang masih berkegiatan di tempat kerja mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama-Mu, ampuni salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 96. Mazmur 96 ayat yang pertama hingga ke-6. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Demikian pembacaan Mazmur. Kita kembali bernyanyi dari Gita Bakti 6 ayat yang bait yang pertama dan ketiga, bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada hari ini terambil dari Yunus pasal ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami boleh berkumpul dalam ibadah walaupun lewat video, namun kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami
Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan juga merenungkan akan firman Tuhan. Berikan kami hikmat dari Tuhan, sehingga kami mampu mengerti, memahami firman Tuhan, dan dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni ya Tuhan segala kekurangan kami, di dalam Kristus Juru Selamat kami, inilah doa kami. Amin. Yunus pasal 3 ayat 1-10 saya akan baca buat kita semua. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom rekan-rekan pemuda, senang sekali bisa menyapa rekan-rekan walaupun saat ini dalam bentuk video atau rekaman. Harapan saya kabar kita semua baik dan selalu sehat. Nah rekan-rekan pemuda, untuk membuka renungan ini saya mau kita semua mencoba untuk membayangkan kita bersama-sama sedang hiking, sedang naik ke atas gunung. Kita bisa melihat gunung, kita bisa melihat pohon-pohon yang menjulang tinggi, kita bisa mendengar suara hewan di hutan, kita bisa menghirup udara yang segar, udara yang sejuk, udara yang bersih, kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Nah, di tengah-tengah hiking ini, tiba-tiba entah kenapa ada seorang teman kita yang keluar dari treknya, keluar dari jalur. Ia tersesat dan ia tidak tahu di depannya itu ada jurang yang dalam.
kita sebagai teman yang tahu keadaan ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya, benar. Tentu kita akan mencoba menyelamatkan teman kita tersebut. Kita akan berlari cepat-cepat untuk menghampiri teman kita itu, atau dari jauh kita berteriak namanya supaya ia tahu di depan itu ada bahaya. Nah, pertanyaannya, kalau yang tersesat tersebut adalah orang yang tidak kita kenal atau bahkan musuh kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tentu jawabannya sama, kita akan mencoba menyelamatkannya. Tapi rekan-rekan, ada saja orang yang tidak mau pusing dengan urusan orang. Ada saja orang yang berpikir masa bodoh, urusan lu, urusan gua sudah banyak, jangan ditambah lagi dengan urusan lain. Nah, sama halnya dengan Yunus di dalam bacaan kita. Yunus awalnya menolak diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, untuk mengingatkan orang-orang di Niniwe bahwa mereka sedang tersesat di dalam dosa. Niniwe itu saat ini berada di kota Mosul, Irak. Jaraknya kurang lebih sekitar 900 km dari Israel. Bukannya pergi ke Niniwe, tapi Yunus malah pergi ke Tarsis. Kitab Yunus tidak menjelaskan dosa apa yang ada di kota Niniwe. Tetapi Yunus pasal 1 ayat 2 mengatakan kejahatan orang-orang Niniwe telah sampai kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa alasan atau kenapa Yunus menolak pergi ke Niniwe? Ada tafsiran Yahudi yang menjelaskan keengganan Yunus pergi ke Niniwe. Dikatakan bahwa Niniwe itu adalah bagian dari kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur adalah kerajaan musuh dari Israel, suka mengganggu Israel. Nah, logikanya, kalau kita jadi Yunus, kita akan berkata seperti ini mungkin. Buat apa saya pergi ke tempat musuh? Bisa jadi saya akan mati konyol di sana. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, yang lebih butuh pertobatan bukanlah orang-orang Niniwe, tetapi Israel sendiri yang butuh pertobatan. Bangsa Israel saat itu, mereka masih menyembah kepada dewa-dewa. Mereka menyembah kepada berhala. Jadi yang lebih butuh pertobatan bukan Niniwe, tetapi Israel sendiri. Sudah banyak nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, tapi toh juga bangsa Israel masih tegar tengkuk. Karena itu mereka lebih butuh pertobatan daripada orang-orang di Niniwe. Yang ketiga adalah Yunus cemburu kepada Niniwe. Yang menjadi umat pilihan Allah itu adalah umat Israel. Kalau Allah bermurah hati, mau memaafkan, mau memberikan pertobatan kepada orang-orang Niniwe, jangan-jangan status umat pilihan Allah kepada Israel akan berpindah kepada orang-orang Niniwe. Itu mungkin yang ada di dalam hati Yunus saat itu, sehingga ia enggan pergi ke Niniwe. Nah, walaupun awalnya menolak, tapi toh Yunus sampai juga di Niniwe. Sesampai di sana, ia menyerukan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Dan di luar pemikiran dari Yunus adalah orang-orang Niniwe mereka bertobat. Bahkan Raja Niniwe, ia turun dari singgasananya
menanggalkan baju kebesarannya, memakai kain kabung, duduk di atas abu, dan memerintahkan rakyat Niniwe untuk berpuasa, bertobat kembali dari tingkah laku mereka yang tidak benar. Ini adalah bentuk penyesalan pertobatan orang-orang Niniwe, bahkan juga Raja Niniwe. Pertanyaan kembali adalah, apa akibatnya kalau Yunus tetap menolak untuk pergi ke Niniwe? Atau apa akibatnya kalau orang-orang Niniwe tetap tidak mau bertobat, walaupun Yunus sudah menyerukan pertobatan bagi mereka? Pasal 3 ayat 4 mengatakan, Tuhan akan menunggangbalikan kota Niniwe. Apa artinya? Tidak tahu. Mungkin bisa jadi Niniwe akan menjadi Sodom dan Gomora yang kedua yang dihancurkan oleh Tuhan. Nah, dari renungan kita saat ini, apa yang bisa kita tarik maknanya dalam kehidupan kita setiap hari? Bagi saya paling tidak ada 3 hal yang bisa kita maknai. Pertama adalah Tuhan adalah Tuhan yang sebenarnya tidak ingin menghukum manusia. Tuhan lebih ingin manusia bertobat agar manusia dapat diselamatkan. Seperti dalam kisah Yunus dan Niniwe ini. Sama juga seperti kisah bangsa Israel, kisah bangsa Yehuda yang sudah diingatkan agar mereka tidak dibuang di Babel. Atau seperti kisah karya kasih terbesar ketika Tuhan datang ke dalam dunia bukan untuk menghukum manusia, tapi Tuhan menyerahkan dirinya agar untuk menebus dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Ini menandakan Tuhan lebih ingin manusia diselamatkan daripada manusia dihukum oleh Tuhan. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah kita semua, kita pemuda, kita adalah utusan Tuhan untuk menegur, untuk mengingatkan teman-teman kita lainnya, sesama kita, ketika mereka buat kesalahan, ketika mereka berbuat dosa, maka kita punya kewajiban untuk menegur, untuk mengingatkan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ketika teman-teman kita ada yang sudah mulai belok ke kiri, mulai belok ke kanan, maka kita dituntut oleh Tuhan untuk menyuarakan pertobatan bagi teman kita tersebut. Dalam Yehezkiel 3 ayat 18 mengatakan, kalau kita tidak menegur sama kita yang berbuat kesalahan atau dosa, maka Tuhan nantinya akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Karena itu kita punya kewajiban sekali lagi untuk menegur ketika teman kita berbuat kesalahan, tapi tentunya dengan teguran yang penuh kasih dan juga beretika. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah kalau kita berada di posisi orang yang ditegur, maka buka hatilah, terima teguran dari orang lain. Introspeksi diri, apakah perbuatan, apakah perkataan kita salah atau benar. Kalau kita salah, maka kita harus belajar untuk mengubah perkataan atau perbuatan kita. Kita harus bertobat, melakukan hal yang lebih baik lagi. Nah, tadi 3 hal yang sudah bisa kita maknai dari kisah Yunus dan Niniwe ini. Saya mau mengulangi lagi. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah, pertama, Tuhan tidak ingin manusia dihukum. Tuhan lebih ingin manusia bertobat dan diselamatkan. Yang kedua, kita semua adalah utusan Tuhan untuk menyuarakan
firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Ketika ada teman kita berbuat kesalahan, maka harus kita luruskan. Yang ketiga adalah ketika kita ditegur, kita juga harus membuka hati. Harus introspeksi diri, apakah benar kita berbuat kesalahan. Kalau benar, maka kita harus bertobat, kembali ke dalam yang benar. Nah, rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, itu sudah renungan kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini yang sudah kita renungkan bersama boleh menguatkan kita, percaya kita kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 251, Sia Hamba. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Kos sia hameku kanyen kwen kos, sia hameku kanyen kwen kos, sia hameku kanyen kwen kos, sia hamba, oh sia hameku kanyen kwen kos. Teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena di malam hari yang sangat indah ini kami sangat mengucap syukur serta berterima kasih atas penyertaan dan kasih-Mu, atas nafas kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami dapat memiliki tubuh yang sehat dan dapat beribadah pada malam hari ini ya Bapa. Kami sangat mengucap syukur karena Kau sungguh baik kepada kami. Dan kami juga berdoa buat firman yang telah Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini ya Bapa. Kiranya tadi apa yang kami dengar, apa yang kami baca, serta apa yang kami renungkan pada malam hari ini, itu dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Dan juga berkati kami semua dalam masa pekerjaan ya Bapa, ataupun masa kuliah. Kiranya Kau telah memberkati kami, bimbing kami seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kiranya apa yang kami kerjakan dalam masa pekerjaan ini itu dapat memuji dan memuliakan Engkau. Dan juga berkati teman-teman kami yang dalam masa sekolah ya Bapa, atau bangku kuliah. Kiranya Engkau memberikan mereka kepintaran, kebijaksanaan, serta hikmat ya Bapa, sehingga apa yang mereka dapat itu dapat menjadi pegangan mereka untuk meraih masa depan. Dan juga berkati gereja kami ya Bapa, gereja GPIB Betania. Kiranya Kau memberkati para pendeta, majelis dan pengurus senang Pelkat. Kiranya Kau memberkati mereka dalam masa tugas pelayanannya Bapa, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka program-programkan itu dapat berjalan dengan seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan juga berkati teman-teman kami yang belum sempat hadir untuk mengikuti ibadah ini ya Bapa. Kiranya Engkau mau ketuk pintu hati mereka supaya mereka dapat berkumpul dan beribadah bersama-sama dengan kami. Terlebih khusus kami juga berdoa buat bangsa Indonesia ya Bapak. Kiranya Engkau telah mau memberkati bangsa Indonesia. Berkati juga para menteri, presiden, dan jajaran tingkat rendah ya Bapak. Kiranya Engkau mau membungkus mereka dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa, sehingga dapat memimpin negara kami itu dengan bijak, dengan baik ya Bapa. Dan terlebih khusus juga buat wabah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya apa yang negara kami alami ini itu dapat cepat berlalu, dapat hilang, supaya kami dapat
beraktivitas seperti biasanya ya Bapak. Ya Bapak, masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya bahwa doa yang kami panjatkan ini itu dapat berkenan di hadirat-Mu ya Bapak. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Givers, marilah mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya pada 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, ditinggal kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan, telah mengumpulkan ungkapan syukur kami. Kiranya apa yang kami telah kumpulkan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja kami GPIB Betania. Dan Kau juga memberkati orang-orang yang telah menyalurkan dari apa yang mereka punya. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau, Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau, Tuhan Allah beserta engkau, dalam susah dan keluh
beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Rekan-rekan, jadikanlah firman Tuhan yang telah kita dengar tadi untuk pedoman dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, ibadah kami telah selesai. Terima kasih atas kasih setiamu yang telah menyertai kami dalam ibadah hari ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Tommy Tampenawas. Kiranya Engkau memberkati ia dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, dan kehidupan keluarganya. Dan kami mau berdoa bagi rekan-rekan gerakan pemuda dimanapun mereka berada, supaya mereka selalu tetap sehat dan dapat menjalankan aktivitas mereka dalam kondisi saat ini. Ya Tuhan, berkati kami supaya kami dapat selalu bersyukur dengan segala yang Engkau telah berikan kepada kami, dan kami menjalankan kehidupan kami dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya di dalam iman percaya pada Kristus